Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Bertemu lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, Bu Nisa akan menjelaskan tentang wawancara dan langkah-langkah melakukan wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan dua orang atau lebih yang berlangsung antara pewawancara dan narasumber untuk mendapatkan informasi. Apa itu narasumber? Narasumber adalah orang yang diwawancara untuk mendapatkan informasi. Nah, sedangkan pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Apa yang perlu disiapkan untuk mewawancarai narasumber? Yang pertama, menentukan topik wawancara atau tema wawancaranya. Yang kedua adalah menentukan narasumber yang sesuai dengan topik wawancara. Yang ketiga, mengetahui data diri narasumber. Yang keempat, menghubungi narasumber yang ingin diwawancarai. Yang kelima, membuat daftar pertanyaan. Yang keenam, mempelajari masalah yang berkaitan dengan topik wawancara. Yang ketujuh adalah mempersiapkan alat bantu untuk menulis hasil wawancara. Oke, selanjutnya di dalam wawancara kalian telah membuat daftar pertanyaan. Nah, dalam daftar pertanyaan tersebut harus terdapat kata tanya. Kata tanya adalah kalimat yang berisi tentang pertanyaan yang akan diajukan dari seseorang kepada orang lain dengan mengharapkan adanya jawaban. Berikut ini beberapa kata tanya yang sering digunakan dalam wawancara, yaitu ada kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Jawaban dengan kata tanya apa berupa benda atau pengertian. Yang kedua, ada kata tanya siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau subjek. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya siapa berupa orang atau subjek yang ditanyakan. Yang ketiga, ada kata tanya bagaimana, digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal. Jawaban dari kata tanya bagaimana berupa penjelasan tentang keadaan terhadap hal yang ditanyakan. Lalu yang keempat, ada kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Jawaban atas pertanyaan dengan kata tanya mengapa dilakukan dengan adanya kata karena atau sebab. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau suatu peristiwa berlangsung. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu kejadian atau suatu peristiwa akan, sedang, atau telah berlangsung. Lalu yang terakhir ada kata tanya berapa. Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Ya. Nah, dalam melakukan wawancara, sikap yang harus kita lakukan saat wawancara adalah yang pertama, kalian harus sopan dan ramah. Sopan santun dan ramah itu sangat penting ya dalam wawancara. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga, memberikan pertanyaan dimulai dari yang lebih mudah. Yang keempat, tidak memotong pembicaraan narasumber. Nah, anak soleh, bagaimana? Apakah sudah paham? Mudah-mudahan apa yang Bu Nisa sampaikan dapat dipahami dengan baik ya. Oke, kita lanjut ya. Setelah penjelasan yang Bu Nisa berikan, Bu Nisa memberikan kalian tugas wawancara, yaitu membuat teks wawancara dengan tema bebas. Lalu kalian tulis di buku tulis. Untuk mengetahui contohnya, kalian bisa lihat di buku tema 2 halaman 120 buku paket. Bisa dilihat di situ ya teman-teman.
anak-anak soleh dan soleha untuk contoh wawancaranya. Nah, sekian pembahasan kita hari ini ya. Selamat mengerjakan tugas dan tetap semangat belajar. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.